Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita membahas surat Al-Asr, Al-Asr yang berkaitan dengan kerugian, kerugian, kecelakaan, Nah, yang selanjutnya ini membahas juga tentang ancaman atau pemberitahuan atau info atau peringatan dan sekaligus balasannya. Nah ini ya, insyaallah. Kurang sayangnya apa ya Allah terhadap kita? Kalau bahasa saya itu tidak ada yang paling sayang, yang paling cinta, paling mengerti diri kita, hidup kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita merasa misalnya manusia dikumpulkan di muka bumi ini terus membenci kita. Cukuplah kita jawab, cukuplah Allah yang mencintai dan menyayangi kita. Nah itu, insyaallah. Naudzubillahnya, jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mencintai kita, takutlah diri ini jikalau dibenci dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan aktivitas-aktivitas kita senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu ya, Pak. Sekarang ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita termasuk Ustaz Luqmanul Hakim, setiap perkara kebaikan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, beliau sering mengawalinya dengan ada SOP. Nah, termasuk SOP makan, Bu. Kita diajarkan bagaimana SOP makan, SOP baca Quran. Nah, ini ada SOP-nya. Baca Quran. Yang paling pertama, ketika kita ingin membaca Quran, ya Allah, ini SOP-nya. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya baca ini menjadi wasilah mendatangkan keridhaan dan keberkahan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kalau sudah Allah ridho, Bu, Pak, insyaallah semua apa yang kita inginkan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan qalbun salim. Nah, itu berkaitan. Keridhaan Allah adalah ketenangan hati, kedamaian dan ketentraman hati. Nah, gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridhai kita semua. Ini kita mulai dengan mengkaji, mentadaburi, menyelami makna kandungan Al-Quran. Saya sempat belajar surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah, surat Al-Humazah, surat yang disebut surat berkaitan tentang orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, orang-orang yang suka mencela orang lain, orang-orang yang suka mengejek, menghina orang-orang lain. Nah, ini Allah berikan peringatan di dalam Al-Quran. Di 30 juz itu hanya 2 surat yang diawali dengan wailun, Bu. Jadi
Ada 2 surat yang diawali dengan awalannya yaitu wailun. Nah itu. Yang pertama di surat Al-Humazah, yang kedua di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ini berkaitan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Yang disebut amalan sosial, ritual sosial, ibadah sosial. Ini saya sering ingatkan, ibadah itu ada 2, ya, makna takwa itu 2. Ada yang disebut ibadah ritual individual, ada ibadah sosial. Nah itu, dua-dua ini harus berkesinambungan, dua-dua ini harus bagus, ya. Ya, jangan sampai satunya bagus, satunya enggak. Nah itu ya, dia sibuk berzikir, sibuk baca Quran, sibuk puasa, sibuk memperbanyak sholat, ya. Nggak taunya tetangganya, keluarganya dalam kondisi ada banyak masalah, ya. Nah itu kita ini ada yang salah kita. Kita pelajari dulu ibu-ibu. Jadi sebelum saya mengkaji atau mentadaburi soal Humazah, kita coba tambahan dari saya. Karena kemarin itu ada usulan, Ustaz kalau bisa ditambah dengan pelajaran kauni, pelajaran kauni atau selang-seling gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita langsung saja. Plus ada pelajaran kaidah tajwidnya juga. Jadi kita dapat 3 insya Allah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Oleh karena itu harapannya ibu-ibu, bapak-bapak, diusahakan setiap kajian saya kita buka membawa Al-Quran, ya, membawa Al-Quran. Nah saya harus pakai Al-Quran biar barokahnya full. Kalau pakai HP kurang, kata Ustaz, kata guru kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan, mudah-mudahan ibu bisa, bapak-bapak bisa mengikuti dari bacaan yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, nah itu semuanya bacaannya pendek, nggak ada yang panjang, ya. Wailul likulli humazatin lumazah, ya, nggak ada yang dibaca panjang. Yang kedua, di situ ada bacaan tasydid. Apa tasydid itu apa, Bu? Jangan yang ketahui tasydid itu apa? Iya, tasydid itu kayak kalilawar, okay? Yang di atasnya itu ada kalilawar. Ya kayak 3 terbalik. Fungsi tasydid, apa fungsi tasydid? Kalau bahasa kita, bahasa kerennya double, ya, hurufnya double. Fungsi tasydid itu memasuki huruf yang bertasydid, masuk huruf yang bertasydid. Yang kedua, tahan sejenak, ikuti sifatnya, okay. Yang ketiga, bunyikan atau suarakan. Nah, yang disebut kalau disingkat apa?
MTS. Masuk, tahan, suarakan. Atau MTB. Masuk, tahan sejenak, bunyikan. Nah, itu tasydid. Jadi jangan buru-buru. Wailul li, wailul li. Nah, wailul. Nah, tahan sejenak. Sifat lam yaitu mengalir. Ya, tawasut pertengahan. Jadi disebut tawasut pertengahan. Wailul likulli humazatin lumazah. Bareng-bareng. Wailul likulli humazatin lumazah. Nah, gitu. Itu tasydid. Kecuali ketika dia bertemu mim dan nun. Bertemu mim dan nun. Nah, itu lama tasydidnya, Bu. Tahannya lama. Ya, ditahan plus dengan khoisum masuk. Innal, nah, innal ladzina. Nah, itu lama. Inna amma yatasaalun. Amma Nah, itu namanya tasydid. Ya, tasydid. Jadi jangan buru-buru. Masuk, tahan sejenak, ya. Kecuali mim dan tasydid ditahan lebih lama disertai dengan gunnah, baru suarakan MTS. Apa? MTS. Bukan madrasah. Itu dari saniyah, sanawiyah, ya. Kan. Tep, nah itu. Tep, kita cukup di situ dulu materi tajwid kita. Tep, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun. Allah mengawali dengan surat Al-Humazah ini wailun. Wailun. Apa wailun? Kalau diterjemahkannya wailun itu celakalah. Nah, ya. Celakalah. Langsung Allah ingatkan. Ya, wailun, celakalah. Ada yang mengatakan wailun, hinalah. Yang ketiga ada wailun mengatakan lembah, berarti Bu, lembah yang dalam, yang paling dalam, paling rendah, paling bawah, yang berisi darah, nanah, dan keringat para penghuni neraka. Itu. Oh, ini lembah yang sangat dalam, yang paling bawah, yang berisi darah, nanah, dan keringatnya para penghuni neraka. Itu enggak main-main berarti, Pak. Berarti ini peringatan yang sangat luar biasa. Beda enggak? Wah, di situ ada anjing, awas. Ya, di situ ada anjing, awas. Ini tapi dia langsung mengatakan, awas, di situ ada anjing. Mana yang lebih apa? Ditakuti gitu. Lebih apa ya? Lebih mengena. Awas, di situ ada anjing. Oh, di situ ada anjing loh, awas. Mana yang lebih ini? Kita tahu. Yang pertama, peringatan. Awas, wailul, celaka, hina. Siapa yang hina di sini? Siapa yang celaka di sini? Insyaallah. Dan Bapak Ibu, pangkal perkara semua keburukan, ya, pangkal perkara semua keburukan. Nanti yang pertama al-lisan. Kata orang lisan itu apa? Enggak bertulang. Insyaallah. Dan nanti Bu, nanti kenain, ada yang kena di sini. Ada yang diingatkan. Ini kasih sayang Allah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya. Celakalah. Wailul celakalah likulli humazah. Setiap orang-orang pengumpat atau siap pengumpat, ya, pengumpat, pengunjing, ya,
atau yang disebut yang suka merendahkan orang lain. Dan ada dua nanti. Sikap orang yang merendahkan orang lain itu ada dua. Ada yang langsung merendahkan dengan tubuhnya, dengan perilakunya, ya, dengan perbuatannya depan matanya, langsung dia lakukan. Ada yang lumazah di belakang. Nah ini. Ada yang dibalik juga. Ada yang ya humazah bisa disebut melakukan pencelaan, penghinaan, pengumpatan, itu di belakang. Lumazah itu di depan, terang-terangan. Nah, jadi bisa dibalik ini, humazah dan lumazah, sama-sama pengumpat atau sama-sama mencela. Oke, itu wailul. Berarti Allah mengingatkan celakalah orang-orang yang suka mengumpat, suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka menjelekkan orang lain. Ya. Nah, di sini ada humazah. Humazah di situ ada taknya terbuka atau taknya tertutup, Bu. Bisa dilihat di situ. Humazah di situ ada taknya terbuka atau taknya tertutup. Humazatin. Nah, itu tertutup humazah. Ya, bukan terbuka. Disebut namanya tak marbutoh. Tak apa, Bu? Tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu biasanya berkaitan dengan an-nisa, berkaitan dengan perempuan. Nah, ini hati-hati ya, ibu-ibu yang perempuan al-humazah, karena biasanya yang banyak ngomong laki-laki atau perempuan. Nah, jujur. Alhamdulillah, insyaallah. Nah itu, ini sayang Allah, ini luar biasa. Memperingati. Ini ada asbabun nuzulnya, Bu. Ada, mudah-mudahan jenengan tidak kena. Kita semua yang hadir ini tidak kena ayat ini. Asbabun nuzulnya ada namanya Umayyah bin Khalaf. Banyak sih, ada berapa, 4 atau 5. Asbabun Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini seorang saudagar, bangsawan. Ya, seorang bangsawan ya di kota Mekah. Ya, beliau ini menguasai ya waktu itu perdagangan di kota Mekah maupun di luar Mekah. Nah, inilah asal usulnya orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, orang-orang yang suka menghina orang lain. Makanya ayat keduanya ini alladzi jama'a malan wa 'addada. Nah, ini berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Apa alladzi jama'a malan wa 'addada? Yang mereka itu mengumpulkan harta ya dan menghitung-hitungnya. Ya, suka banget sibuk dengan urusan harta, urusan dunia. Nah, ini ada yang mengatakan, salah satu guru kita, yang umazah ini adalah perempuan, sedangkan ayat kedua ini adalah laki-laki. Humazah ini adalah istrinya, yang alladzi itu laki-laki, suaminya. Yang perempuan sibuk merendahkan orang lain, mengomongkan orang lain, menggunjing orang lain, mengumpat orang lain. Suaminya sibuk mengejar harta atau mengejar dunia, sibuk dia kerja, nggak ngurusin istri. Istrinya di rumah, suaminya sibuk ngejar harta, hitung terus hartanya. Sampai banyak, sampai lupa dia, sampai lupa ibadah, sampai lupa dia sholat. Nah, ini ada yang menafsirkan itu, ya. Tapi ada juga yang menafsirkan wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan
mengumpat, merendahkan orang lain ini, timbul baliknya biasanya orang yang suka merendahkan orang lain ini, menghina orang lain itu biasanya orang-orang punten ya, mohon maaf, orang-orang banyak uang, orang-orang kaya. Alhamdulillah. Untung yang di sini semuanya. Enggak, insya Allah semuanya kaya dermawan, insya Allah. Kaya yang lembah lembut, ya, kaya yang santun, insya Allah. Ya, jangan miskin, nggak ada kata miskin di dalam Al-Quran ya. Ya, insya Allah. Nah ini, insya Allah ini maksudnya dari wailul likulli humazatin lumazah. Orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengejek, biasanya orang-orang. Nah ini kalau ini biasanya orang-orang yang sibuk urusan dunia, sibuk urusan harta, berkaitan dengan harta. Alladzi jama'a malan mu'addada. Tapi tidak kemungkinan orang yang miskin juga suka mengejek. Ini tidak mutlak. Tapi kebanyakan orang yang suka merendahkan orang lain itu orang yang sibuk dengan urusan harta, yang dia cinta dengan harta, cinta dengan dunia. Orang-orang kaya, kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah ini Bu, Pak, inilah orang-orang yang diancam sama Allah, diperingati sama Allah. Wailul, sungguh celaka orang-orang seperti ini. Dan kita tidak lepas dari itu Bu, karena kita makhluk sosial, tidak akan lepas. Bila saya yakin, saya pribadi mungkin pernah, ya, gak usah ngurus kenal. Saya pun mungkin pernah melakukan mencela orang lain, merendahkan orang lain. Ada dua cara orang, bisa dengan tubuhnya sendiri, bisa dengan lisan itu sendiri, bisa terang-terangan, misalnya salaman, merengut, itu salah satu yang mencela, menghina, merendahkan orang lain. Ada nggak orang yang gitu? Ada seperti itu, banyak. Salam, apalagi orang itu menghina, itu mencela, merendahkan orang lain. Ya nggak usah lihat orang lain ya, lihat diri sendiri ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Atau di belakang, oh dia itu orangnya udah miskin, ini, alhamdulillah. Sok lagi, alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Allah jaga kita, Allah hindari itu. Karena ancamannya sangat luar biasa. Tadi saya bilang salah satu wailul, makna wailul yaitu sebuah lembah yang sangat dalam, paling bawah, ya, paling bawah, dan isinya di dalamnya itu adalah darah, nanah, keringat orang-orang penghuni neraka. Wailul likulli humazatin lumazah. Balik lagi asbabun nuzulnya tadi Bu, yaitu Umayyah bin Khalaf. Nah Umayyah ini ya, jadi asal usulnya turunnya surat Al-Humazah ini yaitu salah satunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah seorang bangsawan, seorang saudagar, kaya raya. Nah itu tadi saya bilang, orang kaya ini kaya raya, dan salah satu kebiasaan beliau ini suka banget menggunjing, mengumpat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu penjaga patung, ya, penjaga patung, merawat patung. Agar apa? Pengasuh patung, kalau bahasanya pengasuh patung. Jadi orang-orang yang ibadah sembah patung itu dia mendapatkan hadiah, upah. Nah ini upah. Semenjak datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sedikitlah orang-orang yang sudah menyembah patung itu. Akhirnya mulailah benci Umayyah bin Khalaf ini kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suka banget mengumpat, suka banget mencela. Ya, ngapain ikut Muhammad itu?
Ya. Suka berbohong, suka menghina, suka padahal ya sudah jelas Nabi Muhammad SAW itu digelar apa Pak? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi saking bencinya Umayyah ini, suka menjelek-jelekan orang lain, suka menjelekkan Nabi kita Muhammad SAW, suka merendahkan orang lain, orang yang orang-orang yang di bawah dia. Contoh misalnya Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah. Oh, ngapain dia kurus, miskin lagi, hitam lagi. Alhamdulillah, anak ini hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka mengatakan kurus, ya, jangan hitam, gemuk, naudzubillah ya, insyaallah. Nah itu mungkin ringan ya kita. Nah itu tadi, insyaallah. Ini saya juga ditegur ya, diingatkan sama Allah, insyaallah. Iya, celeng. Udah kurus, hitam, sudah kurus, miskin, celeng lagi. Insyaallah. Bismin. Hati-hati Bu ya, gitu ya Bu. Orang yang dengarnya ya sedih lah, sakit hatinya. Nah ini Umayyah bin Khalaf ini yang suka seperti itu. Ya, sampai Bilal bin Rabah itu disiksa sama dia. Karena awal yang masuk Islam orang Bilal bin Rabah, awal-awal as-sabiqul awalun yang masuk Islam, Bilal bin Rabah paling enggak suka Umayyah bin Khalaf. Maka disiksa dia sama golongannya itu. Nah, disinilah asal mulanya turunnya Al-Humazah, karena seringnya Umayyah bin Khalaf yang suka mengumpat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Rasul yang dijadikan? Kenapa sih Muhammad yang dijadikan Rasul, pemimpin umat Islam? Kenapa bukan saya? Saya kan saudagar, saya kan bangsawan, saya kan orang kaya. Ada nggak orang seperti itu? Kalau sudah, saya kan bangsawan, saya saudagar, insyaallah. Bayangkan, kadang pejabat, kiai pun bisa kalah dengan orang kaya. Benar nggak? Benar. Awalnya lurus, apa namanya itu? apa namanya itu? Berubah jadinya. Masya Allah. Ya. Apalagi saya gitu, bisa kena juga saya. Inilah, mudah-mudahan Allah jaga gitu. Alhamdulillah. Perkara agama bisa kalah dengan Allah. Ya, yang ngasih Pak Wanto 2000, tapi yang ngasih pejabat, nolnya banyak itu. Insyaallah. Ya Allah, insyaallah. Kadang muhasabah diri kita. Seorang yang pakar ilmunya, terkenal orangnya, perkara ini, insyaallah, perkara ini Bu, iya, berubah, insyaallah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang istiqomah dalam dakwah, dalam mencari ridha Allah, Allah jaga beliau-beliau, Allah istiqomahkan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bu, wailun, celakalah orang-orang yang seperti itu, ya, yang suka menghina, merendahkan orang lain, mengumpat. Likulli humazatin lumazah. Nah, yang kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah. Artinya, ya, mereka itu suka banget, cinta banget, ya, mengumpulkan harta-harta sampai serumahnya itu kalau belum penuh, belum cukup, belum tenang, belum senang, belum bahagia. Dikasih jabatan ini, pengen ini, dikasih motor, pengen dikasih ini, pokoknya nggak habis-habis terus, ya.
alladzi jama'a malahu wa 'addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Kalau saya sedekah segini, nanti uang saya kurang segini. Kalau saya sedekah segini, saya berbuat baik dengan harta ini, saya kurang dong, berkurang harta saya. Insyaallah. Oh, saya tinggal 100.000 nih. Nah, itu ada ya. Mau sedekah cuma tinggal 100.000 ini. Itu menghitung-hitung. Insyaallah ada ya. Setan itu luar biasa ya, insyaallah. Dan kadang kita hadir di majelis ini pun hadir di majelis ini pun bisa kena dengan al-humazah. Bisa kena bu, al-humazah. Oh, ustadznya itu sok-sok ganteng lagi. Ah, ustadznya sok pakai sorban lagi. Ah, ustadz biasa nggak pakai sorban, tiba-tiba pakai sorban. Ah, ustadznya ini gaya. Nah, itu bisa kena juga di majelis ini, apalagi nggak di majelis. Alhamdulillah, setan itu pintar banget, insyaallah. Ya. Hati-hati bu ya. Jadi al-humazah, bu, al-humazah itu ya, ini contoh tadi kan, dia menghina, merendahkan atau mengumpat orang lain dengan ada yang mengatakan dengan perbuatannya langsung di depan orang itu. Ya contoh ketika kita salaman tadi ya, mesem apa namanya, merengos atau membalikan muka. Pernah menemukan itu bu? Insya Allah yang hadir di sini enggak pernah melakukan itu. Boleh menemukan ya? Enggak sama sekali, enggak sekali. Ya, insya Allah enggak ada. Insya Allah yang hadir di sini enggak. Ya, ayo, jangan sampai gitu. Ya, ini berkaitan kadang itu tadi dengan harta ini. Kebencian. Nah, ini yang mengapa itu kalau kita namanya itu? Menerobos atau mengambil jabatan kita itu apa namanya? Apa namanya itu? Menyimpang apa nama kalau mengambil ini? Iya, apa namanya itu? Merampas. Bukan, seharusnya saya di situ, tiba-tiba dia gitu. Menyerobot. Merampas, menyerobot ya. Nah itu gara-gara itu, insya Allah. Padahal yang menentukan itu atasannya. Nah, seharusnya ini kan tempat saya, kok ini apa namanya itu? Jadi kalau ketika salah perkara uang, kok dia kalau sedekah banyak ya? Ya, ini pasti pengen dipuji. Itu orang itu wailul itu, wailul. Tunggulah kata wailul. Dan kita akan mati, Bu. Pasti kita akan mati dan kita nggak lepas dari itu. Ya, makanya Rasulullah mengajar kita perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar. Karena kita tidak lepas dari ini. Karena kita makhluk manusia, makhluk sosial. Ya, pasti ya. Coba saya tanya yang hadir ini, pernah nggak merendahkan orang lain? Pernah? Sekali atau 2 kali? Iya. Oh kan? Jujur ya, insyaallah. Lebih baik jujur ya, walaupun jujur itu menyakiti. Insyaallah. Ya, kadang-kadang. Sekali atau 2 kali, jangan sering Bu. Nah Bu, makanya Masya Allah, makanya ijazahnya guru saya itu cuma 1 ijazahnya. Wahai Abdullah, perbanyaklah istighfar dan salat taubat. Perbanyaklah istighfar dan salat taubat, terutama di sepertiga malam atau terutama pada waktu-waktu sahur. Rasul manusia tersuci ya,
manusia yang dijamin masuk surga, dijamin loh Bu, dijamin masuk surga, walaupun dia bahasa kasarnya, walaupun dia melakukan kesalahan, dia sudah dijamin masuk surga, tapi masih istighfar, masih bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Manusia mulia, manusia yang sangat dicintai Allah, ya, yang dijamin masuk surga, masih setiap harinya istighfar. Yang saya surganya masih mencekam, tidak dijamin masuk surga, ya, bukan rasul, ya, seorang yang fakir, nggak mau istighfar. Alhamdulillah. Siapa saya? Ya, nantang banget engkau, nantang banget engkau wahai Allah. Nah ini peringat kita nggak lepas dari, karena ini makhluk sosial, kita makhluk sosial, kita nggak lepas kecuali jenengan hidup di kuburan masih ngobrol itu. Assalamualaikum, itu dengan penghuni kubur itu masih ngobrol tetap, nggak mungkin kita nggak ngobrol. Makanya hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perkara lisan, ya, yang tak bertulang ini, terutama al-humazah yang ada tak marbutonya nih. Ya, hati-hati wanita, ibu-ibu, kalau sudah kumpul awalnya ngomong baik, pesek sedikit. Oh dia itu, oh itu, iya emang itu, aduh. Insya Allah. Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga. Iya, saya asik-asikan ya, insya Allah. Ini baru ini Bu. Oh, celaka. Mudah-mudahan kita tidak mudah merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, mengubah orang lain. Akhirnya Al-Umayyah tadi itu terakhir, Al-Umayyah itu mati dalam keadaan ditusuk di perang Badar, ditusuk oleh orang yang suka dihinanya itu. Siapa yang dihinanya itu? Bilal bin Rabah, mati, dan malaikat penyiksa berebutan untuk menjemput. Alhamdulillah. Berarti bukan perkara main-main ini, perkara yang luar biasa, yang orang suka merendahkan orang lain ini, mencaci. Ingat, merendahkan, mencela, mencaci itu ada dua tadi. Mencaci di belakang dan terang-terangan, ya. Dahsyat yang mana Bu? Sakit yang mana kita dicaci, dicela? Pada saat terang-terangan, pada saat orang itu ada, atau di belakang? Ya. Dua-duanya sakit. Iya. Dua-duanya sakit dan berbahaya, bahaya banget. Makanya awal kata wailun, celaka, awas, hati-hati, hati-hati dengan al-humazah dan lumazah, orang-orang yang seperti ini. Tapi masya Allah, balasan orang yang ketika dia dicaci, dihina, direndahkan, dia bersabar, dia tidak membalas, pahalanya besar banget Bu, pahalanya luar biasa, insya Allah. Ya, ya, kita sampai di situ dulu karena waktunya sudah suruk ya. Nah, waktu sudah lebih dari suruk. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah bimbing terus kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya, hingga akhir hayat kita. Allah panggil kita dalam keadaan cinta, dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kita beramal soleh yang suka kita lakukan, apakah itu tilawatil Quran, apa itu sholat tahajud, apa itu istighfar, atau itu zikir, ya, apakah itu berpuasa, apakah itu sedekah, ya, berbagi, memberi nasi kepada orang lain. Tiba-tiba dia meninggal, indahnya saat itu meninggal dalam keadaan dia suka infak beras misalnya, dia lagi gotong beras, tiba-tiba ia meninggal, masya Allah. Insya Allah saya yakin orang-orang di situ dirindukan surga, insya Allah. Itu yang diharapkan, insya Allah. Ketika imam suka imam, dia meninggal dalam keadaan mengimami orang-orang yang suka memberi, suka azan, dia meninggal dalam keadaan azan. Ada nggak? Ada.
meninggalkan azan, Masya Allah, semua orang menangis. Padahal tukang azan, tapi dinangisin orang-orang, dinangisin ribuan orang. Tukang azan loh, Bu. Insya Allah, jangan remehkan amal-amal kebaikan. Insya Allah. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, semoga ada baiknya, ada manfaatnya. Kalau salah, mohon dimaafkan, diampuni. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan Ummul Quran bersama-sama.